Gua ada lahan kosong. Kira-kira bisnis apa yang bisa balik modal cepet? Ada solusi nggak? Ada. Gua ada ide. Apa? Bisnis kuburan. Untungnya lebih cepat. Bisnis lu? Iya. Jadi nanti dibikin seperti makam, kasih batu nisan sama kembang. Wah, mantep tuh lagi. Itu gede tuh. Nah, cuman siapa tuh yang jaga parkiran? Parkiran dah gua. Parkiran gua. Yang jagain kota amal siapa? Gua kota amal. Gua bagian doa nih. Gua supplier kembang. Nah, Bagian semua nih. tapi ini harus bawa karung. Kalau kan dia ntar duitnya recehan tuh. Iya. Siapa tuh ntar yang bawa karung? Ntar bagi-bagi Gua aja dah. ya gampang. Lu bawa karung. Gampang itu ya. Ntar berarti kita ngitung duitnya bareng-bareng ya? Bagi-bagi ya, bagi rata aja ya. Bagi rata. Nggak bisa. Gua paling gede. Dia punya lahan. 70, 30. Dia punya lahan. Gimana? Mau nggak? Ya, gas dah. Ya ada, apa? Oke. Gua ada lahan kosong. Ada lahan kosong, teman-teman. Punya lahan kosong nganggur, dimanfaatkan. Untuk apa? Buka tempat kuburan keramat. Top itu. Jadi kalau kalian punya lahan kosong, top bener tuh. Buat makam keramat wali. Apalagi dikasih embel-embel Habib. Habib Fulan bin Fulan. Wush, keren. Di Indonesia itu gak perlu kuburan keramat. Batu saja keramat bagi mereka, bertuah. Bisa dijadikan tempat ngalap-ngalap berkah. Batu, teman-teman. Kan ada kemarin saya bahas, orang muter-muter di batu, teman-teman. Di kali, di bukit, di puncak gunung. Pokoknya di Indonesia, bisnis paling menguntungkan adalah ya bisnis makam keramat. Apapun yang berbentuk keramat di Indonesia itu laku keras. Joko Kendil. Apa hebatnya dia? Cuma jalan kaki karena ini tuh. Akhirnya apa? Keramat. Orang berkeramat. Apa lagi? Di Indonesia, jamur tumbuh di kuburan, keramat. Batu ponari, keramat. Apa yang nggak keramat di Indonesia ini? Bukan main memang. Kalau ingin kaya di Indonesia gampang. Jual keramat. Ya Allah, apalagi jual ludah. Habaib, oknum, jangan lupa sebut oknum habaib, jual ludah. Oh, laku, teman-teman. Jual apa lagi yang nggak laku mereka? Laku pokoknya. Dari harga recehan, ribuan, puluhan ribu, nggak nyampe ratusan ribu mungkin, mentok-mentok 100.000, dijual, laku jutaan, dijual dengan embel-embel sudah dipakai Habib, sudah digunakan Habib untuk ini, menemani Habib selama ini, laku jutaan. Jangan salah. Apalagi makanan habis digigit sama Habib. Wah, laku keras, teman-teman, sampai 500.000. Berapa? 300, 500. Beb, makan lagi, Beb. Tuh, nggak perlu kuburan-kuburan keramat. Nggak perlu, teman-teman. Seperti ini nih. Sampai dihitung, dalam satu kotak berkarung-karung uangnya. Dihitung rame-rame, teman-teman. Sangat-sangat menguntungkan memang. Karena di Indonesia, doktrin ngalap-ngalap berkah itu sangat kuat. Akhirnya apa? Umatnya ya seperti itu, teman-teman. Lebih mengutamakan kuburan dan tempat-tempat keramat lainnya. Sampai di salah satu makam Wali Songo, kuburan Habib sampai begini-begini, dempet-dempetan itu, apa namanya? Batu nisan itu. Biar semakin dikeramatkan yang bernama Habib, siapapun Habibnya. Peziarah heran, makam Sunan Bonang dipenuhi nisan Ba'alawi. Yo, makam Ba'alawi kok jake yo. Terus makam kayak ngene iki bohong. MPTP kan nggak ketemu karwani wong. Ketemu karwani. Al Jupri Al-Abtos Al-Hasani. Iya ono sarip kamar ya opo karepe. Sama yang mau nerima sayembaranya 1 miliar bagi bisa yang menunjukkan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Sebelah mana? Tunjukkan kepada kita. 90% saya ikut memakamkan di sini. 90% saya ikut memakamkan di sini. Seorang tokoh habaib Ba'alawi bernama Husain Ba'agil mengaku dirinya 90% terlibat langsung proses pemakaman di dalam ring 1 kompleks Cagar Budaya Nasional Pemakaman Sunan Bonang. Dan pengakuannya tersebut yang kini dijadikan bukti awal dugaan tindak pidana atas perusakan situs Cagar Budaya Nasional. Kawasan ring 1 komplek makam Sunan Bonang yang dahulu dikenal sebagai salah satu situs penting warisan budaya Islam di Nusantara, kini memunculkan tanda tanya besar. Nisan-nisan kuno yang selama ratusan tahun menjadi saksi sejarah di kompleks tersebut, kini telah hilang tanpa jejak,
dan digantikan dengan nisan-nisan baru yang menghapus identitas asli kawasan cagar budaya tersebut. Ya Allah, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan orang hebat, cuman orang pinter yang jago membodohi umat juga gak kalah banyak. Jadi saingan teman-teman, orang pinter dan orang hebat ini saingan. Orang hebat ingin mencerdaskan umat, diserang sama orang pinter yang hobi membodohi umat. Dengan berbagai macam dalil pembelaan mereka punya teman-teman. Apa yang gak punya mereka? Apa yang mereka gak bisa lakukan demi mencapai yang mereka inginkan? Pembela-pembelanya, bagaimana pembela-pembelanya? Kiai Idrus Ramli ketika diberikan pembahasan seperti ini, sama, malah lebih oke Idrus Ramli doktrinnya. Coba kita lihat video Idrus Ramli yang sangat luar biasa hebat. Tuh. Ini apa? Ini bagaimana maksudnya? Cium tangan, cium leher, cium leher. Apalagi? Apalagi itu? Biar kenapa? Biar kenapa? Aduh ya Allah, biar kenapa itu? Ya begitu, sudah seperti ini, di titik ini loh. Biar kenapa, buat apa? Coba saya tanya kepada kalian, kira-kira buat apa, untuk apa, manfaatnya apa? Sampai cium tangan, cium leher apa, cium apa, itu saya tidak paham. Terus pakai daun digini-giniin, biar kenapa itu? Ajaran dari mana? Gak perlu sosokan nanya dalil, Harry Pras. Karena itu gak butuh dalil, itu hanya butuh kepercayaan. Kan begitu pasti doktrin mereka. Kita dilarang bertanya dalil teman-teman. Ya sama seperti yang dilakukan atau dinyatakan oleh Kiai NU itu. Orang-orang NU gak perlu nanya dalil. Lihat saja kiainya, Kiai Idrus Ramli itu. Lihat saja kiainya. Orang NU tidak pernah tanya dalil. Gimana ini? Ya lihat saja Habib Zain Smith bagaimana. Itu. Ya, lihat saja Kiai Mustafa Akil, itu. Gimana? Ini yang melihat orang. Gimana? Ada tuh saya. Gimana Kiai Wahab? Bagaimana? Tidak pakai dalil. Dalilnya ya Kiai itu sendiri. Dalilnya Kiai itu sendiri. Lihat, gak perlu tanya dalil itu. Karena apa? Bertanya dalil sama halnya ngenyek Kiai. Karena Kiai itu udah luar teman-teman, di luar kepala itu dalil, nggak masuk maksudnya. Oknum-oknumnya jangan lupa. Ya bagaimanapun inilah keadaannya. Mau segiat apapun kita berusaha untuk mengingatkan umat, seperti inilah keadaannya. Kita tidak bisa untuk berhenti teman-teman. Kalau kita berhenti mengedukasi umat, yang ada malah mereka yang semakin rajin mendoktrin umat. Dan ketika mereka semakin rajin mendoktrin umat, yang ada apa? Orang semakin banyak terpengaruh dengan ajaran seperti ini. Apa kurang terang benderang video-video yang saya bagikan dari kemarin? Oknum-oknum pengasuh pondok pesantren nendang-nendang makanan, lempar-lempar soft text kepada santri-santriwatinya. Kasihan umat.